untuk faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan PV modul. Kalau untuk yang mempengaruhi pengeluarannya atau daya outputnya itu ada 4. Yang pertama ada radiasi sinar matahari. Ini karena kita Indonesia itu daerah yang dekat Katulistiwa, berarti sinar mataharinya dia bagus. Terus kedua, kalau orientasi dan kemiringan PV modul. Jadi kalau merangkai PV modul itu, kita harus memperhatikan arah datangnya matahari dan arah terbenamnya matahari. Sebisa mungkin PV modul itu harus mendapatkan sinar matahari sebanyak mungkin, kayak gitu. Terus ketiga, bayangan benda atau shading. Jadi kalau masang PV modul sebisa mungkin kita mempertimbangkan area-area yang dapat menutupi atau area-area yang dapat menyebabkan bayangannya itu menutupi PV modul. Yang keempat, itu ada kenaikan temperatur. Nah, kenapa temperatur itu sangat mempengaruhi? Jadi semisal ini matahari nih ya, gambar yang di bawah ini ya. Matahari menyinari PV modul, itu gelombang cahayanya itu enggak semua terserap oleh PV modul. PV modul itu hanya gelombang tertentu saja yang akan diserap. Sisanya dia akan ke radiasi lagi keluar ke lingkungan. Ini kalau dilihat-lihat ya. Nah, terus dengan sinar matahari yang mengenai PV modul itu, suhu temperatur PV modul dia juga akan mengalami kenaikan. Ini kenaikannya bisa juga dibantu oleh angin ya, karena angin panasnya PV modul ini bisa tersebar. Tapi kalau semisal anginnya sedikit, PV modulnya ini nanti akan terasa lebih panas. Nah, pengaruh panas ini nanti akan sangat berdampak pada pengeluaran outputnya, kayak gitu. Ini kan bisa kita lihat ya, conduction heat loss by heat flow from one material to another, kayak gitu. Terus, nah ini contoh foto-foto instalasi ya. Ini contoh instalasi yang benar. Kita lihat ada jempol atasnya, ini berarti benar. Dia instalasinya benar, PV modulnya enggak berada di tempat yang cukup tinggi, kemudian jaraknya cukup, enggak ada bayangan. Terus yang foto kanannya ini juga sama, instalasinya juga mempertimbangkan gedung yang di dekatnya ini, jadi menghindari bayangan juga. Terus kalau foto yang 4 lainnya ini, dia salah satu foto yang instalasinya salah. Ini dia PV modulnya terlalu dekat dengan gedung. Dia nggak mempertimbangkan kalau semisal sore hari maupun pagi hari, yang mataharinya dapat ketutupan gedung dulu. Terus yang kanan ini dia juga nggak memperhatikan lingkungan sekitar yang banyak pohon. Terus yang keempat ini fotonya dia terlalu mepet, antar array-nya terlalu mepet. Terus yang foto keempat ini dia kurang tinggi dengan rumput. Takutnya rumputnya lebih tinggi daripada PV modul kalau nggak dipotongin. Nah, kalau cara membaca datasheet, jadi kalau membaca PV modul itu kita harus mengetahui beberapa parameter. Bisa kita lihat di labelnya atau biasanya labelnya di bawah PV modul. Terus bisa juga kita lihat di datasheetnya. Kita cek di website. Yang pertama yang harus diperhatikan itu harus tahu merek dan jenis PV modul itu sendiri. Mereknya apa, jenisnya apa. Terus yang kedua kita tahu nilai modul nominal power atau daya outputnya. Kemudian kita tahu nilai VOC-nya atau tegangan opennya. Terus kita tahu nilai arus short circuit-nya kalau semisal dirangkai tertutup. Kalau terus kedua kita tahu tegangan operasi sama arus operasi. Terus kita tahu nilai maksimal tegangannya. Ini parameter yang harus diperhatikan terkait PV modul. Mungkin tak coba sekilas contoh baca data PV modul ya. Nah ini ya. Ini contoh PV modul. Dia ngejelasin kalau kualitasnya banyak ya. Higher output, lower LCOE dan sebagainya. Ini dia juga ngasih tahu dimensi. Selain dimensi dia juga ngasih tahu beban beratnya. Satu PV modul ini setara 30 kilo, berarti setara anak NSD ya. Terus ada parameter standarnya, terus ada parameter yang lain, ini parameter NOCT, terus ada karakteristik, ini kurva-kurvanya, kayak gitu. Mungkin itu aja, terus kita kembali ke PPT lagi. Nah,
kita bisa cek kalau PV modul itu selalu dirangkai. Kita perlu melakukan konfigurasi antar PV modul. Untuk konfigurasinya sendiri tergantung yang ingin kita lakukan. Kalau semisal kita ingin mendapatkan nilai tegangan, berarti kita rangkai secara seri. Kalau semisal kita ingin mendapatkan nilai arus yang tinggi, berarti kita ngerangkainya secara paralel. Nah, ini sesuai pembacaan ya. Nah, untuk merangkainya sendiri, ini ada dua cara. Ada daisy chain, dia dirangkainya bersebelahan gini. Terus ada juga dia namanya dirangkainya wiringnya leapfrog. Dia rangkainya ngelompati satu modul. Ini. Kabelnya dia melewati satu modul. Kalau dua ini enaknya kalau leapfrog itu nanti kabel positif dan negatifnya panjangnya sama. Soalnya dia ditaruh di ujung semua ini. Ya kan? Di ujung. Kalau yang daisy chain dia nanti panjangnya agak beda. Kabel negatifnya di sini, kabel positifnya di ujung sebelah pipi modul sana. Nih, kalau dilihat dari bawah, ini terminal PV modul ya. Terus itu untuk outline 2. Ini masuk outline 3. Oh ya, kalau semisal masih kurang paham nggak apa-apa. Nanti ikut aja ke pelatihan selanjutnya ya, yang premium. Nggak mahal kok, jadi ikut aja di Creative Station. Kayak gitu. Kalau semisal tertarik ya. Tapi harusnya tertarik sih, kalau semisal udah tahu kayak tadi. Soalnya sekarang itu lagi tren ini, tugas akhirnya tentang PLTS. Kalau dulu kan kebanyakan tugas akhirnya untuk core system kan etap, kalau nggak etap MATLAB, ya kan, cuma itu terus. Sekarang kan lagi tren PVSys, jadi dosen-dosen kita juga mulai belajar PVSys kayak gitu. Kalau aku dulu waktu kuliah, sebenarnya PVSys ini aplikasinya udah dari lama ya, mungkin dari awal kuliah itu, cuma dulu mungkin yang bisa itu cuma dosen-dosen aja. Kalau sekarang ini udah banyak orang udah mulai bisa kayak gitu. Terus ini outline ketiga itu tentang inverter. Nanti kita bahas kenapa harus ada inverter. Nah, untuk inverter sendiri, jadi awalnya keluaran dari PV modul itu adalah arus DC. Arus DC kan karakteristiknya kan dia di kuadran 1 ya, lurus. Nilai tegangannya lurus ya. Sedangkan beban-beban kita itu semuanya adalah beban bersistem AC. Ini yang dia bergelombang sinus, sudut 90 dan sebagainya. Kalau secara simbol ini AC itu yang gambarnya kayak S miring. Kalau DC ini gambarnya dia kayak sama dengan ya. Nah, kenapa kita perlu mengkonversi menjadi sebuah sistem AC? Karena ya dari Indonesia sendiri pun dominannya semua peralatan itu dia pakai sistem AC. Terus sejak dari zaman dulu, zaman Belanda semuanya pakai sistem AC. Jadi mau nggak mau lebih idealnya itu memang pakai sistem AC. Kemudian enaknya peralatan sistem AC itu dia lebih compact, beda dengan peralatan sistem DC. Jaringan transmisinya pun semua di Indonesia pakai sistem AC. Nah, ini kalau pengertiannya ya, inverter itu berfungsi sebagai mengonversi tegangan DC dari PV modul menjadi sebuah tegangan AC. Ini. Jadi tegangan inverter ini nanti disebar ke beban beban rumah, terus ataupun ke jaringan PLN. Nah, di inverter sendiri itu ada alat namanya MPPT. Dia nanti akan memaksimalkan keluaran PV modul, keluaran output dari PV modul semaksimal mungkin ini. Yang awalnya mungkin kalau nggak ada MPPT itu cuma segini keluarannya. Kalau daya kan berarti nilai arus dikali tegangan ya. Nah, kalau ada MPPT, dia akan memaksimalnya kan lebih tinggi lagi ini. Jadi daya outputnya nanti akan lebih maksimal. Terus karakteristik dari inverter itu jelas. Yang pertama ada efisiensi. Jadi semua peralatan itu pasti ada efisiensinya. Ada nilai sedikit rugi-ruginya lah, tapi nggak akan berdampak banyak. Terus ada MPPT, kemudian ada alat untuk anti islanding. Semisal jaringan listrik PLN-nya putus, berarti inverternya juga putus. Terus dia tahan terhadap temperatur dan cuaca.
kemudian inverter sendiri dia sudah mengconsider bahwasanya dia low harmonic, jadi harmonisannya nggak akan tinggi ke jaringan kita. Terus dia juga menggaransi bahwa inverter ini juga umurnya panjang kayak PV modul, jadi hampir sama garansinya. Nah, untuk inverter sendiri juga sama, kita harus tahu parameter apa saja yang harus dibaca. Yang pertama ada tegangan inputan atau tegangan DC-nya di setiap stringnya, terus kemudian ada MPPT, input rentang tegangan PPT, kemudian nilai maksimal arus DC-nya, kemudian ada tegangan keluaran dari sistem AC-nya, baik itu 1 fasa maupun 3 fasa. Terus ada nilai daya output maksimal dalam kondisi normal. Kemudian ada keterangan frekuensi. Terus ada nilai daya KVA. Mungkin kalau yang ikut etap kemarin dia juga membahas tentang ini ya. KVA, KW, kVAR. Ini daya nyata. Terus ada IAC atau arus keluaran maksimum di sistem AC-nya. Ini juga ditentukan. Kalau contoh cara membaca di datasheet beneran, ini, bentar. Nah ini semisal contoh membaca ini ya, datasheet inverternya Huawei Sun 2050 KTL M3 ini. Ini dia juga menggaransi sama higher yield, berarti lebih optimis atau lebih optimasnya lebih tinggi. Terus di sini juga grafik efisiensinya. Jadi efisiensi PL inverter ini tergantung dengan tegangan inputnya. Kalau semisal dia 530 ini berarti efisiensinya di tengah ya. Terus 600 volt itu di paling atas, 800 itu di paling bawah. Ini terus ada sedikit diagramnya. Ini data-datanya ya, efisiensi, nilai input untuk PV modul, terus nilai outputnya ke jaringan sistem, terus ada proteksi-proteksinya ini, terus ada komunikasi. Jadi setiap inverter itu bisa saling dikomunikasikan. Jadi nanti kalau semisal di lapangan ternyata inverternya nggak cuma satu, ada lebih dari satu, berarti itu dia juga bisa saling koordinasi atau saling dikomunikasikan. Terus ini general data, ini beratnya juga cukup berat, 50 kilo, terus suhunya, suhu operasinya, jadi sebisa mungkin pemasangan inverter itu juga mempertimbangkan kondisi ambien ini ya, suhu udara lingkungannya ya. Nah itu aja. Terus kembali ke PPT. Nah ini contoh instalasi. Jadi inverter ini harus punya ini ya, harus punya jarak yang cukup. Kenapa inverter ini dia mengeluarkan panas juga. Jadi antar inverter ini sebisa mungkin dikasih jarak yang cukup. Soalnya kanan kiri inverter ini dia juga mengeluarkan panas kayak komputer lah, kayak HP dan sebagainya. Terus foto ini sebisa mungkin PV inverter itu ditaruh di area yang ada kanopinya. Jadi nggak kena sinar matahari langsung ataupun kena hujan langsung. Walaupun sebenarnya dia kuat untuk pemasangan outdoor. Ini terus struktur penumpangnya juga harus dipertimbangkan biar inverternya nggak jatuh. Terus untuk pengkabelannya harus dipasang pengaman conduit. Terus kalau bisa inverter dekat dengan jaringan ringnya PV array, jadi kabelnya nggak terlalu jauh. Terus ini ada contoh kabel komunikasi ya. Terus ini cara inverter perlu dikasih grounding, pembumian, supaya menghindari tegangan sentuh maupun tegangan langka. Terus kalau secara instalasi harus rapi. Itu aja. Ini mungkin contoh cara sample sizing calculation-nya ya. Kita coba klik kanan. Nah, sebenarnya dalam mendesain PLTS sendiri itu mudah. Kita harus tahu jumlah beban yang mau kita consider untuk dipasangkan PLTS. Dengan cara ya kita list apa saja beban yang diperlukan. Jadi
lampu jumlahnya berapa, penggunaannya berapa jam, kayak gitu. TV juga sama, quantity atau jumlahnya berapa, daya yang diperlukan untuk menyalakan TV berapa, jam yang dinyalakannya berapa. Setelah kita mendapatkan semua data tersebut, kita bisa memperkirakan total daya yang nanti akan terpakai. Kalau ngelihat dari ini kan berarti lampu ada 4, terus dayanya per lampu 25, berarti ini bukan lampu LED ya. Terus berarti 4 kali 25 kan 100. Terus dikali jam penggunaan, berarti dinyalakan pada malam hari itu berarti 100 kali 4 adalah 400. Begitupun juga yang lain ya. Kalau yang lain sama, didapatkan 500 untuk TV, kemudian desktop atau komputernya didapatkan 900 watt hour. Ini berarti satuan energi watt per hour, watt hour ya. Terus di total dia mendapatkan 1.800. Jadi kita tahu ternyata beban rumah yang ada di sini itu totalnya sekitar 1.800. Mungkin sampai saat ini masih paham ya, masih mengikuti ya. Terus, nah ini contoh cara iradiasi. Jadi kalau kita melihat dari peta solar reserve map, kita bisa lihat ada perbedaan warna antara warna yang di bawah ini, dia yang cukup kuning, kemudian yang warnanya cukup merah. Kita bisa lihat jumlahnya, ya kan? Warna ini dia menentukan sebuah jumlah matahari yang menyinari atau jumlah iradian yang menyinari daerah tersebut. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini daerahnya dia cukup terik, dan begitu pun juga jumlah sinar matahari yang menyinari daerah tersebut dia juga cukup lama daripada daerah yang bawah. Kalau daerah bawah berarti dia sering mendung daripada yang daerah atas ini. Ini kan bisa kita lihat, ini contoh negara Uganda ya. Nah, biasanya kan negara Uganda kan pasti buat lucu-lucuan. Ya enggak juga sih, tapi namanya kan bagus ya, Uganda. Terus cara setting PV modul. Semisal kita pakai spesifikasi PV modul itu 240 watt, kemudian dengan tegangan 48 volt, terus ampernya adalah 5 ampere, ampere operasi, terus VOC-nya adalah 60 volt, ISC-nya atau e-short circuit-nya adalah 6. Kita bisa menghitung nih dengan total daya sebelumnya dengan yang saat ini. Jadi semisal kalau kita lihat ini, kita lihat minimum WP-nya atau minimum PV modul yang harus dipasang itu total energi demand sebelumnya 1.800 atau total bebannya dibagi dengan jumlah sun hour atau sinar matahari per jam itu 4,5. Kemudian kita dikali faktor safety atau buat mengakomodir nilai-nilai kerugian atau losses dalam penyaluran dayanya, itu kita bisa lihat didapatkan angkanya itu 480 watt. Karena kita pakai daya outputnya PV modul adalah 240, berarti jumlah panel yang diperlukan itu adalah 480 dibagi 240, yaitu perlu 2 panel. Ya kan? Kalau ngelihat ini pastinya gampang lah. Nggak akan ngerasa susah ya. Yang penting diikuti maksimal aja untuk belajar bareng kali ini. Terus cara sizing inverter. Cara sizing inverter pun juga sama. Semisal karena kita udah tahu PV modulnya adalah yang dipasang 480 buat, berarti pemilihan inverternya kita juga harus mempertimbangkan nilai daya output PV-nya. Lebih gampangnya 480 ini dikali dengan safety margin atau faktor pengaman. Itu berarti 480 dikali dengan 1,2 itu didapatkan 576 watt. Berarti kita nanti akan milih PV modul dengan itu sekitar segini. Terus, nah udah hampir selesai nih. Ini pertemuan outline yang pertama. Nanti kita akan coba masuk aplikasi PVSys ya sekilas.
Kalau gambaran ini, workflow-nya nanti itu kurang lebih sederhana. Nanti kita akan buka aplikasi, terus cek komponennya ya. Terus penentuan meteo, cara project setting, mengatur orientasi, mengatur konfigurasi, mengatur asumsi losses, membuat near shading, mengaktifkan fitur probability ini, P10, P50, P90, running sama advance simulasi. Mungkin kalau yang dua ini nggak akan cukup kalau dipresentasikan sekarang. Berarti nanti kita lewati yang dua ini aja ya, dua parameter ini ya. E3 berarti, membuat near shading sama mengaktifkan fitur. Itu aja. Kalau pertemuan outline pertama ini, itu sih untuk sesi 1.